Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel aku, Kautsar by Haki Ajis. Ya, teman-teman balik lagi ke segmen video basic coding kita, di mana kita ngulik terus coding-codingan selanjutnya sampai kita benar-benar pinter coding, guys. Nah, sekarang kita bakal belajar apa aja sih, teman-teman? Nah, mari kita lihat di sini ada loop while versus for, teman-teman. Jadi sekarang kita bakal belajar, nge-loop codingan, teman-teman. Kita bakal mengulang-ulang coding, tapi dengan satu perintah aja. Kita lanjut. Nah, mengapa sih kita mengulang-ulang gitu? Loop itu berfungsi untuk mengulang coding dengan tujuan menghemat baris kode dan mengotomatisasi tugas yang repetitif dengan berprinsip pengulangan yang terjadi selama suatu kondisi terpenuhi, teman-teman. Jadi, manfaatnya juga kita tuh tidak perlu menulis ulang berkali-kali codingannya gitu loh gitu, teman-teman. Nah, di sini dengan berprinsip jika suatu kondisi terpenuhi itu, guys. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya loop while sama loop for, teman-teman. Selanjutnya di loop while itu ulangi selama kondisi benar. Nah, definisinya mengulang blok kode selama sebuah kondisi boolean bernilai true. Nah, alur kerjanya, jika true jalankan kode di dalam loop. Kembali ke langkah satu, jika false loop berhenti. Nah, kapan digunakan? Itu ketika jumlah pengulangan tidak diketahui sebelumnya, teman-teman, bergantung pada suatu peristiwa atau nilai yang berubah di dalam loop. Nah, pastikan ada perubahan di dalam loop yang pada akhirnya akan membuat kondisi menjadi false. Nah, ini penting ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan loop while itu, kalau misalkan kita membuat indeks nih, apabila indeksnya di set itu jadi none. Nah, terus kita pakai apa namanya, perintah while sampai indeksnya sampai 20 misalkan. Tapi di dalam loopingnya itu indeksnya tidak ada perubahan sama sekali, itu bakal terus looping kalau misalkan kita nggak berhentiin programnya gitu, teman-teman. Kalau nggak kebayang nanti kita cek pas kita coding, guys. Sekarang kita loop for. Nah, loop for atau ulangi untuk jumlah tertentu. Nah, teman-teman. Nah, definisinya mengulang blok kode untuk jumlah iterasi yang telah ditentukan atau untuk mengintegrasikan melalui koleksi data, misalnya array sama list, teman-teman. Nah, inisialisasi variabel kontrolnya, cek kondisi, jika true jalankan kode, lakukan pembaruan atau kenaikan atau penurunan, variabel control, terus kembali ke langkah 2. Tuh, teman-teman. Nah, kapan sih loop for itu digunakan? Ketika jumlah pengulangan itu sudah diketahui atau ketika Anda ingin memproses setiap item dalam suatu koleksi data secara berurutan. Terus, keuntungannya semua elemen kontrol ini inisialisasi kondisi pembaruan terkumpul dalam satu baris, teman-teman. Membuatnya ringkas dan sangat amat rapi gitu, teman-teman. Nah, di sini perbedaan dan panduan penggunaan loop while sama loop for, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan loop while itu berbasis kondisi, teman-teman. Jadi kalau misalkan while itu berhentinya di saat memenuhi suatu kondisi tertentu. Kalau misalkan loop for itu berbasis hitungan. Jadi kamu bisa ngatur mau berapa loopingan. Jadi eh, pokoknya ngulat segini ya. Nah, itu tuh langsung kehitung, teman-teman. Nah, lanjut ideal untuk membaca input menggunakan lalala, terus habis itu Luvarnya memproses semua item dalam array dan pokoknya masih advance. Kan teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, kita lanjut. Let's go, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung mulai. Apa bedanya loop while sama loop for di Scratch, teman-teman? Let's go. Nah, teman-teman, kita sekarang udah masuk ke Scratch, teman-teman.
Nah, sekarang kita, aku mau menjelaskan loop for terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini tuh di kontrol. Nah, kalau repeat 10 sama repeat until, nah ini itu, loop for, kalau ini loop while, teman-teman, berbasis kondisi tuh di sini ya. Nah, kalau misalkan repeat 10 ini, teman-teman bisa, ngatur dia mau berapa kali pengulangan. Di sini aku contoh 10 kali, teman-teman. Tapi dengan, eee, kalau misalkan di Scratch itu kan kalau misalkan nge-say hello 10 kali itu nggak kelihatan ya, teman-teman. Jadi, say hello 10 kali. Nah, sebenarnya ini say hello 10 kali tapi ketimbun beberapa, bubble chat gitu. Jadi kita kasih indeks misal, teman-teman. Coba ya kita set indeksnya tuh 0 dulu, habis itu change index by one. Habis itu supaya kelihatan, supaya nggak ketimbun, ini kita tunggu jadi 0,1 aja ya, teman-teman. 0,1. Nah, kita coba ada yang salah atau enggak. Oh, say hello doang, teman-teman. Aku lupa, sorry sorry. Ini tuh kita kasih join dulu, teman-teman. Join, nih. Nah, kita ngeprint si indeksnya juga. Eee, halo. Nah, coba ya, kita coba lagi. 4, 5, nah, 7, 8, 9. Nah, gitu, teman-teman. Aduh, ini kelamaan 0,1 aja, guys. Nah, kenapa ini sampai 9 aja, teman-teman? Balik lagi, kalau misalkan codingan itu menghitung dari angka 0, teman-teman. Jadi angka 0 itu terhitung satu gitu, teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau, ini jadi 11 nih, supaya jadi 10 itu bisa, bisa juga. Nah, sampai 10 kan. Nah, ini jadi kan karena udah diketahui ya repeat-nya mau berapa kali, 11 kali contoh kan. Nah, ini penjelasan dari loop for, teman-teman. Kan kita coba kalau misalkan di repeat until, teman-teman. Jadi, berhenti kalau misalkan udah memenuhi suatu kondisi. Nah, di sini aku memenuhi, nah ini, teman-teman, kalau misalkan si indeks udah lebih dari 10 maka berhenti, teman-teman. Nah, tapi sekarang kita ngeset indeksnya tuh 0 dulu, habis itu kita copy dari sini. Nah, sekarang kita coba ya, teman-teman. Apakah ada yang salah? Kita coba. Nah, sama ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan ini tuh, kalau kondisinya ini udah lebih dari 10 maka itu tuh, langsung berhenti itu, teman-teman. Nah, oke, begitu. Kalau misalkan ini, oke, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung ke codingan Scratch-nya. Let's go. Eh, sekarang kita langsung ke codingan Replit-nya atau bahasa Python-nya. Let's go. Nah, teman-teman, aku mau, eee, menjelaskan codingan for dulu ya, teman-teman. For i in range 10. Nah, ini looping ya, teman-teman. Loop for index jika di dalam, jangkauan 10, kita enter, print, hello, hello world. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalkan, di for i itu, teman-teman jangan lupa dikasih titik 2, teman-teman, kalau misalkan udah selesai loopingnya. Sekarang kita coba.
Si, looping for ini menghitung hello world sampai 10 kali, teman-teman. Nah, sekarang, kalau misalkan ditambah dengan, eee, berapa integernya gitu, kita coba, mmm, sampai 9. Jadi hello world-nya itu plus indeks ke berapa gitu, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan, lu well, teman-teman, ini kita komenin dulu supaya nggak kebaca sama codingannya. Nah, while kondisinya mau gimana? Indeks itu di atas 10. Jangan lupa dikasih titik 2. Nah nah, teman-teman, aku lupa. Kalau misalkan di while-nya itu kita, kan si programnya nggak tahu ya kalau misalkan indeksnya itu di berapa. Nah, awal-awalnya itu kita harus ngeset indeksnya itu jadi 0 dulu, teman-teman. Nah, ya, habis itu baru deh teman-teman mau ngapain. Nih misal nih print, eee, kebuka hello world sama i data indeksnya. Mari kita coba. Ada apa nih guys? Kok nggak keluar ya teman-teman? Oh, nah ini teman-teman, aku lupa. Jadi harus ada perubahan dalam kondisi while-nya teman-teman. Kalau misalkan, ini masih belum ada perubahannya, ini bakal terus ngulang. Nah, sekarang kita coba. Masih belum teman-teman, itu karena apa? Coba kita ganti, kita start. Nah, teman-teman, jadi udah keluar nih, hello world 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, teman-teman, begitu. Nah, sekarang kita, nyoba buat, mmm, flowchart-nya yuk, let's go. Nah, oke teman-teman, kita udah ada di draw.io, sekarang kita mau bikin flowchart loop for dulu kayaknya, loop for nih. Kita mulai dari ellipse dulu, karena ini adalah penanda kalau misalkan kita tuh start, start dari pemrograman. Habis itu kita, decision teman-teman, decision di mana kalau misalkan apakah, si data indeks ini, eee, udah di dalam range 10 atau belum. Kalau misalkan true, ini berarti kita print hello world. Nah, kalau misalkan hello world terus nanti nge lagi ke sini, kalau misalkan no berarti selesai. Nah, start i in range 10, yes. Terus hello world, terus kita ulangi lagi dari hello world sini ke sini. Nah nah, terus kalau misalkan ini, eee, no, misalkan ini kita langsung di selesai, teman-teman. Nah, ini, kalau misalkan wow, ini true. Nah, ini udah ya teman-teman, ini di flowchart, eee, loop for teman-teman. Sekarang kalau misalkan kita coba flowchart while teman-teman. Nah, di sini kita start,
decision juga. Apakah, ini pengkondisian, teman-teman? Enggak, kita set dulu, set I itu sebagai nol dulu, teman-teman. Eee, I sama dengan 0. Nah, sekarang decision-nya, eee, apa sekarang kondisi, sesuai kondisi, teman-teman. Eee, apakah apakah, kondisinya, eee, I misalkan kurang dari nol. Nah, kalau misalkan iya, berarti ini, eee, apa namanya, print hello world. Nah, kalau misalkan enggak, berarti selesai, teman-teman. Nah, kita start dari sini, I sama dengan nol, ya nge-set, habis itu kondisi. Apakah kondisinya, I di bawah nol, I di bawah nol, eee, I di bawah 10, sorry. Nah, kalau misalkan, oh ini kita ini dulu guys, eee, I-nya itu di I-nya itu ditambah sama dengan satu guys. Ingat ya, di sini prinsipnya itu harus ada perubahan, ini penting banget. Nah, ini kita scroll lagi ke bawah. Nah, kalau misalkan udah, terus kita looping lagi ke sini teman-teman. Nah, apakah, masih, eee, di bawah 10? Kalau misalkan udah enggak teman-teman, itu udah kita langsung set di selesai aja teman-teman. Nah, beres deh. Flowchart, apa ini, loop while teman-teman. Nah, ini flowchart for teman. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal belajar apa sih teman-teman? Kita lanjut ke belajaran selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita ini mau belajar, eee, pengaplikasian terhadap loop while, teman-teman. Jadi kan loop while itu pengkondisiannya kalau misalkan ada di suatu, pemrograman list atau array ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku tuh mau mencoba untuk, eee, di mana kita tuh looping, suatu kodinan tetapi kondisinya itu kita tidak tahu, teman-teman. Nah, ini ada indeks, ini apa nih, teman-teman? Nah, udah, hapus, sorry. Nah, sekarang kita coba, teman-teman. Nah, di sini aku mau buat, di mana kalau misalkan dari kita buat list-nya dulu deh, teman-teman ya. Di make a list. List A. Nah, dari list A ini kita tambahkan list pertama, misal data yang pertama itu 5, ini 2, ini 4, ini 1 kali ya. Nah, di sini list A, data list A ini udah ada ya, teman-teman. Nah, sekarang aku mau masukin list A ini satu-satu ke dalam list B, teman-teman. Nah, kan di sini list B udah kosong ya. Nah, tapi aku mau dari si list A ini berubah ke list B, angkanya itu jadi dikali 2 teman-teman. Nah, jadi gimana caranya? Kita coba dulu ya, teman-teman. When green flag click, kita set index dulu kali ya.
Set indeks to 1. Ya teman-teman, di repeat mana nih? Nah, repeat 10 ini kita, pengkondisian dulu teman-teman. Repeat, eee, berapa kali itu sampai di nah, range of list A selesai, gitu teman-teman. Jadi, berarti kalau misalnya length of list A itu ada 4 kan berarti, nah berarti ini pengkondisian sampai 4 kali teman-teman. Nah sekarang kita coba, eee, ini kita ini dulu ya, delete all of list B dulu. Jadi supaya nanti pas mulai itu list B udah kosong semua. Nah, repeat length of list A, terus habis itu, eee, insert, eee, insert item one of list A at one sorry sorry, at, eee, oke teman-teman, ini sekarang add, eee, item one of list A, tapi jangan lupa ini kita mau dikali 2 dulu teman-teman. Nah, item one of list A ini dikali 2 to list B. Nah, item oops sorry, ini nah sini teman-teman. Nah, to list B teman-teman. Oke teman-teman, habis itu kita lanjut ke change index by one teman-teman. Nah sekarang kita lihat, apakah dari list A ke list B datanya berubah? Mari kita coba. Nah, langsung keluar ya teman-teman di sini, enggak satu-satu gitu, enggak dari 5, enggak dari data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, tapi langsung dari 5, 2, 4, 1 ini langsung diubah ke jadi 10, 4, 8, sama 2 gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk pengaplikasian, eee, loop while sama for itu dan dari pengkondisiannya itu dari stretch ya teman-teman. Nah sekarang, kita langsung mulai ke projecting aja yuk, let's go. Oke teman-teman, jadi kita udah mulai ke projecting ya teman-teman. Nah di sini aku udah ada satu projecting di mana, kita ini nama projectnya food delivery guys. Nah sekarang kita start, apa sih projectnya teman-teman? Hello, do you want to add a pizza? Nah di sini udah ada menunya nih teman-teman. Available pizza ada margherita, ada calzone, ada four cheese, ada pepperoni pepperoni sama Napoli, teman-teman. Nah, di sini aku mau nyoba nambahin yes dulu, teman-teman. Sorry, yes. What pizza do you want? Four cheese dulu kali ya, keju, teman-teman. Adding four cheese pizza to the list. Do you want to add pizza? Kita tambahin lagi, yes. Kita tambahin Napoli, guys. Number 5 which is ya. Adding Napoli pizza to the list. Do you want to add pizza? Kayaknya udah cukup ya teman-teman, 2 pizza aja. No, you have to pay 20. What tip do you want to leave? 20% coba ya. Thank you, the price is now 24. Pizzas are on the way, teman-teman. Nah gitu, sekarang kita coba di replit-nya teman-teman. Let's go. Nah, hello, here is the menu for today. Margherita, calzone, four cheese, pepperoni, sama Napoli. Do you want to add a pizza? Yes or no?
Misal, kita tambahin yes, teman-teman. What pizza do you want? Napoli, misal, teman-teman. Any Napoli pizza to the order. Do you want to add a pizza? Yes. Sekarang for cheese, coba teman-teman. Any for cheese pizza to the order. Do you want to add a pizza? No. You have ordered Napoli and 4 cheese. You have to pay 20. What tip do you want to leave? Misal 20%. Thank you. The price is now 24. Pizzas are on the way. Nah, sekarang gimana sih cara codingnya teman-teman? Yuk kita review dari Crash terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini kita ulis satu-satu. Pertama, when green flag click, habis itu delete all of pizza order, which is list orderan pizzanya. Terus habis itu hide variable continue ordering. Nah, continue ordering ini buat apa sih teman-teman? Jadi continue ordering itu isinya itu ada data true sama false aja. Jadi continue ordering itu data boolean teman-teman. Habis itu ada variabel sama total harga teman-teman. Total harganya di set ke 0 dulu ya, supaya nanti tidak ada kesalahan data gitu teman-teman. Pertama menyapa si pengguna terlebih dahulu, say hello. Hello gitu teman-teman, tuh hello. Terus eee, wait 2 second, set continue ordering to true, terus repeat until. Nah, ini udah mulai ke looping ya teman-teman. Sampai continue orderingnya fails gitu teman-teman. Do you want to add a pizza? Jika yes nih teman-teman, jika yes. Nah, set pizza choice to answer. Tanya dulu what pizza do you want, provide a number. Misal nih, answernya itu kita ngeset answer dari yang udah ditanyakan tadi itu menjadi pizza choice ya teman-teman. Nah, habis itu nanti setelah eh, selesai, menambahkan item dari pizza choice of available pizza. Nah, jadi ini tuh eh, perintah di mana mau menambahkan menu ke berapa, teman-teman. Setelah itu, nah, di-change di total price. Total price itu harganya. Kan ini looping terus, teman-teman. Which is dari setiap menu ini harganya itu udah pasti $10, teman-teman, atau 10 yen. Habis itu setelah sudah ditambahkan data-datanya, tambahkan, berbicara lagi, adding, item pizza choice atau, menu yang udah dipilih itu pizza to the list. Jadi nanti si kucing ini bilang, habis itu setelah udah bilang, menunggu balik lagi ke data ini teman-teman. Nah, terus kalau misalkan answer-nya no, which is itu else teman-teman. Nah, else, nah, set continue ordering to false, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ininya udah false, berarti repeat until-nya udah selesai, teman-teman. Nah, habis itu kita tunggu 2 detik. Eh, sorry, bilang dulu you have to pay total price. Jadi total ada berapa menu yang sudah mau di check out. Habis itu bertanya, apakah kamu mau menambahkan tip? Nah, habis itu set total price to. Nah, di sini total price ditambah total price dikali answer dibagi 100, which is itu rumus dari persentase tipnya, teman-teman. Setelah itu kita say thank you, the price is now, ditambah total price, habis itu dollar, pizzas are on the way. Itu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba di repliknya, teman-teman. Let's go. Nah, sekarang teman-teman, eh kita set available pizzanya dulu. Jadi, ada apa aja pizza yang available pada hari ini gitu, teman-teman. Nah, habis itu ngeset juga, menu pizza, maksudnya list orderan pizzanya dinolin dulu juga. Habis itu sama
eee total harganya menjadi nol dulu teman-teman. Nah habis itu print, "Hello, here is the menu for today." Jadi ngeprint, for a pizza in enumerate. Nah teman-teman, di sini kan ada kata enumerate ya teman-teman. Di sini sebenarnya aku nggak tahu juga, habis itu aku nanya nih, ke GPT, "Enumerate itu apa sih ChatGPT?" Jadi enumerate itu adalah nih, kalau misalkan, fungsi enumerate itu menyelesaikan gini teman-teman, kalau misalkan tanpa enumerate membutuhkan inisialisasi indeks. I sama dengan nol membutuhkan penambahan indeks I sama dengan I ditambah satu teman-teman. Nah, kalau misalkan dipakai enumerate itu tuh otomatis teman-teman. Jadi indeks yang dihasilkan secara otomatis default mulai dari nol, tidak perlu mengatur indeks secara manual. Jadi sintaksinya for index, item in enumerate my list teman-teman gitu. Jadi ini tuh tidak perlu menginisialisasikan indeks lagi teman-teman. Kita balik lagi. In for I pizza in enumerate available pizzas. Print string string integer plus titik plus pizza teman-teman. Nah, habis itu continue orderingnya sama dengan menjadi true. Nah, karena ini looping while teman-teman, jadi, looping itu selesai kalau misalnya memenuhi kondisi tertentu gitu, teman-teman. Nah, eee, while continue ordering, answer sama dengan input, "Do you want to add a pizza? Yes or no?" If answernya sama dengan yes, maka pizza underscore choice sama dengan integer input. What pizza do you want? Provide a number gitu teman-teman. Habis itu append private pizza underscore order dot append available pizza pizza choice print adding plus available underscore pizza underscore choice plus pizza to order teman-teman. Nah, sehingga jangan lupa teman-teman, eee, setiap di penambahan orderan itu kita harus menambahkan total price-nya sama dengan 10. Jadi harganya teman-teman. Nah, kalau misalkan, eee, apa namanya, jawaban selain yes itu berarti which is no ya teman-teman. Nah, berarti sama dengan else, continue underscore ordering sama dengan fails. Nah, jadi kalau misalkan sudah continue ordering sudah fails, berarti looping-nya itu sudah selesai teman-teman. Nah, habis itu yang terakhir, print you have ordered, print pizza order, which is itu, apa namanya, list data-data yang sudah mau di-check out, teman-teman. Habis itu print you have to pay plus, data string, total price, tambah dollar, teman-teman. Nah, tip sama dengan float. Nah, ini kan karena, tip ya teman-teman. Jadi, harus pakai data float karena itu tuh data ini teman-teman, apa namanya, data desimal teman-teman. Nah, what tip do you want to leave? 0 sampai 25%. Nah, total price sama dengan ditambah total price dikali tip per 100 which is itu rumus tipnya teman-teman. Nah, print thank you the price is now plus data string, total underscore price ditambah, eee, yen pizzas are on the way, teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya, pembelajaran looking well sama for pada hari ini. Teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel ini supaya aku tetap terus semangat kontennya. Itu saja, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh komen di bawah. Sekian dari aku, dadah.